Hello, welcome to Upik's Note Channel. Di sini saya Upik would like to share ya untuk bagaimana welcome to Happy English ya, terutama mungkin guru-guru yang mengajar dengan menggunakan bahasa Inggris yang tidak totally tapi untuk membiasakan bahasa Inggris karena kita tahu ya di kurikulum Merdeka ini salah satunya adalah untuk membentuk profil pelajar Pancasila yaitu yang berkebinekaan global. Jadi nggak apa-apa dong guru dengan subjek bukan bahasa Inggris tapi berusaha engage, connecting siswa untuk membiasakan bahasa Inggris untuk melatih mereka menjadi lebih percaya diri, mengenali diri, dan otomatis bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, well, walaupun ini slide ini saya tampilkan ketika di Punggelan, tapi ini bisa bermanfaat. Oke. Ya, ini oke. So, menunya di sini ada check-in dulu, kemudian game dan small talks-nya apa, kemudian kita sama-sama refleksi ya, apa sih 21st century skills yang harus kita ajarkan ke siswa, kemudian bagaimana sih peran guru di dalam kelas, kemudian bagaimana sih opening and closing kelasnya ketika kita ada di kelas untuk melatih bahasa Inggris siswa ya, untuk dasar saja sih, agar ya siswa eh, mahir berbahasa Indonesia, bangga dengan bahasa lokalnya, tapi juga menguasai bahasa Inggris. Oke ya, Bapak Ibu. Kemudian kita tahu ya, ini banyak sekali zero conditional dan apa itu, but have to be standardized test gitu ya. Jadi tidak hanya tes aja yang kita tekankan pada siswa, tapi bagaimana mereka capable in speaking, capable atau bisa dalam bagaimana berkomunikasi small talk saja gitu ya. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita fokus kepada apa yang perlu dibiasakan ke siswa dalam bahasa Inggris, tapi kita harus tahu betul bahwa repetition is a mother of skills ya, dan juga refleksi juga salah satu yang harus dibiasakan ke siswa. Nah, ini dia. Apa sih 21st century skills? Banyak sekali. Learning skills-nya itu bisa dengan critical thinking, kreativitas, kolaborasi, dan juga komunikasi ya. Literasi skills-nya apa? Ya, siswa harus bisa juga tahu tentang informasi terkini yang dulu, mengaitkan yang dulu dengan sekarang, mengkoneksikannya, sehingga itu melatih semua skill yang ada dalam learning skills. Kemudian media, mereka juga harus paham ya, sosial media yang mereka gunakan, mereka harus bijaksana. Kemudian teknologi yang digunakan juga. Nah, untuk life skill apa saja yang diperlukan oleh siswa yang kita juga harus membiasakan sebagai guru ya, Bapak Ibu guru yang baik dan hebat, yaitu life skill-nya bisa dengan flexibility bahwa kita harus open minded, bahwa di atas langit masih banyak langit yang keren, bahwa kita juga menerima orang lain, menghargai orang lain agar kita semuanya tahu bahwa nobody's perfect gitu ya. Kemudian melatih leadership juga Bapak Ibu jangan lupa ya, bahwa paling tidak siswa itu tahu banget bagaimana menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Nanti dia akan berinisiatif untuk lebih mengembangkan dirinya untuk memimpin orang lain. Dan produktivitas. Biasakan siswa itu produktif. Jadi melatih mereka menjadi out of the box ideas gitu ya. Kemudian melatih mereka juga bermasyarakat dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Nah, forces yang ditekankan di dalam kurikulum Merdeka dan juga kurikulum 2013 dulu ya, bahwa itu adalah critical thinking-nya itu bisa finding solutions to the problems-nya, bisa menemukan solusi dari berbagai masalah, alternatif solusinya, berpikir dari divergen, kemudian menjadi konvergen, dari yang banyak alternatif terus fokus pada 2 titik atau 3 titik atau 1 titik bahkan. Kemudian mereka bisa berkolaborasi, bekerja sama, memiliki teamwork, dan itu merupakan apa ya, tugas guru untuk bisa connecting that one. Kemudian creativity, thinking outside the box gitu ya. Sesuatu ide itu bagaimana menjadi bagus itu hanya ide saja itu nggak apa-apa. Jadi kita juga melatih anak untuk berani mengeluarkan ide. Karena sepanjang itu masih ide belum bisa dikatakan buruk maupun bagus. Jadi mereka berani dulu ya. Nah, setelah itu automatically mereka
apa ya, untuk mengkomunikasikan idenya, mereka juga terlatih bagaimana communication skills. Nah, selaras dengan kurikulum Merdeka, bahwa di kurikulum Merdeka itu profil pelajar Pancasila itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, otomatis karakter yang luar biasa ya, kenal diri sendiri, mengenal orang lain, mengenal semesta, makhluk Tuhan yang hidup maupun yang tidak terlihat, semuanya juga harus dihargai. Kemudian mandiri, siswa juga harus bisa mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan juga bergotong royong. Oleh karenanya, kurikulum Merdeka itu ada 6 SIS, yang tadi 4 SIS, Critical Thinking, Creativity, Collaboration, Communication menjadi karakter, yaitu berkebinekaan global. Citizenship di sini berarti itu mereka berkebinekaan global. Nah, apa sih peran guru di sini? Peran guru bisa sebagai fasilitator, bisa juga sebagai manajer, bisa juga sebagai asesor, bisa juga sebagai evaluator. Nah, mungkin Bapak Ibu yang mau membiasakan bahasa Inggris untuk anak didiknya ya, baik di SD, SMP, maupun SMA, ataupun di kuliahan, bisa dari greeting dulu, dari praying dulu, taking attendance, classroom management, dan juga closingnya. Bisa dilakukan banget Bapak Ibu, karena itu gampang. Nah, ini salah satu contoh-contohnya ya, Bapak Ibu. Bagaimana sih basic greeting? Bisa dengan how are you, how is going on, how is life, how's everything. Nah, Bapak Ibu bisa melatih sendiri, nggih. Dan jawaban siswa tidak hanya I'm fine, thank you, tapi bisa juga dengan not so bad, pretty good, great, I'm okay. Dan jangan lupa untuk bilang thank you. Nah, basic greeting in English itu banyak sekali. Ini salah satu contohnya ya, Bapak Ibu guru yang baik dan hebat. Bisa dengan what's new, what's up, what's going on. It could be not much. It just finished with the work gitu ya. Dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Nah, untuk praying bisa dengan Bapak Ibu melatih siswa dulu dengan before starting our lesson today, let's pray first. Chairman, please command your members. Mungkin kalau siswanya belum terbiasa, Bapak Ibu guru dulu yang mengatakannya, nanti baru siswa yang akan mengatakannya. Nah, ini ada beberapa pilihan, Bapak Ibu bisa mempraktekannya. Please pray to Allah first before we start lesson today. And don't forget to say thank you to them. Oke, dan taking attendance. Karena attendance itu matters ya, every student and every day ya. Well, everybody, please pay attention. I want to check your attendance. Bisa dengan seperti itu, Bapak Ibu ya. Bisa juga dengan let's make the attendance before starting the class. Bisa juga dengan let's take the attendance first. Atau let's call the roll. Kayak gitu. I'll call the roll juga bisa. Oke. Okay? Nah, terus apalagi Bapak Ibu? Classroom management. Nah, di sini classroom managementnya kita tahu betul ya di dalam kurikulum Merdeka itu dengan PSE atau pembelajaran sosial emosional bisa dengan banyak cara. Nah, di sini salah satunya bisa dengan well everybody, are you ready for learning today? Mungkin di awal Bapak Ibu tanya dulu dengan bahasa Inggris. Kan langsung, ih keren nih gurunya pakai bahasa Inggris kayak gitu ya. Bisa juga dengan before going to our main subject matter today, you should prepare yourself. Are you ready for that? Kayak gitu. Itu pertanda Bapak Ibu perhatian apakah fisik dan psikologi siswa itu sudah siap dengan pelajaran kita, dan Bapak Ibu dengan menggunakan bahasa Inggris, kemudian Bapak Ibu terjemahkan, itu akan engage kepada siswa untuk belajar bahasa Inggrisnya juga. Nah, kalau closing the class itu gampang sekali. Jangan lupa ya Bapak Ibu, kalau closing kan pasti kita juga harus bisa menanyakan, do a student itu tahu atau tidak apa yang sudah kita belajar bersamanya gitu ya. Nah, closingnya bisa dengan do you have any questions before I close the class? Nah, setelah itu Bapak Ibu jangan lupa menyampaikan terima kasih pada mereka. Well, everybody, well guys, well dudes, gitu ya, tergantung Bapak Ibu seberapa dekat dengan siswa. Thank you for your coming and have a nice day. See you next meeting. Oke, atau
Bisa juga dengan yang gampang aja untuk TK mungkin ya atau SD. Oke, it's time to say goodbye. See you guys, kayak gitu. Bapak kalau seru, see you, Bapak, kayak gitu. See you, sir, kayak gitu. Dan logat mereka biarkan seperti itu saja, kan itu adalah ragam dari bahasa Indonesia yang mempunyai dialek atau accent yang bermacam-macam. Oke, Bapak Ibu guru yang baik dan hebat. Sungguh luar biasa ya bahwa semuanya bisa belajar tentang saling belajar tentang bagaimana kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Karena apa? Hidup adalah bukan tentang siapa yang paling bersinar, namun dia yang tidak pernah menadamkan sinarnya untuk sesama karena Tuhan semesta alam. Well, Bapak Ibu, ini kontak saya. Silakan Bapak Ibu bisa hubungi saya jika memang membutuhkan slides-nya atau bisa mau diskusi tentang bagaimana sih pembelajaran bahasa Inggris ataupun hanya tentang bagaimana sih pembelajaran diferensiasi sosial emosional. Kita bisa ngobrol melalui sosial media yang saya miliki. Upik Note untuk YouTube saya, Upik Hasut untuk Facebook saya, WhatsApp dan Instagram di upik.hastuti. Terima kasih. Thank you for your watching. Jangan lupa subscribe dan like video ini jika ini bermanfaat. Dan comment. Thank you. Bye-bye. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua.